Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan membahas tentang latihan soal dari ulangan harian hidrolisis garam. Jadi untuk soal nomor satunya di sini adalah berikut ini adalah tabel hasil uji garam terhidrolisis dalam air sebagai berikut. Jadi adalah larutannya, ada yang pertama CH3COONA. Nah, ini uji lakmusnya, ada uji lakmus merah dan biru, ada reaksi dan hidrolisis ya. Ini tabelnya. Nah, urutan data yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada larutan 1, 2 dan 3 adalah apa? Jadi kita lihat di sini hidrolisisnya, kalau kita lihat hidrolisisnya sifatnya adalah parsial. Parsial atau sebagian nama lainnya. Sebagian ya. Oke, sekarang hidrolisisnya sebagian, dan ini kalau kita lihat garamnya bersifat apa, karena dia sebagian dan yang reaksinya adalah yang terhidrolisis asam. Ini adalah asamnya nih, asam lemah, asalnya dari CH3COOH. Nah, ini adalah basa kuat, asalnya dari NaOH, sehingga garam itu mengikuti yang kuat ya. Jadi kalau asam lemah basa kuat, jadi kan mengikuti yang kuat, jadi garamnya bersifat basa. Nah, maka hidrolisisnya sebagian, garam basa. Garam yang basa, maka yang terhidrolisis asam. Nah, ini nih yang lemah yang terhidrolisis. Nah, ini adalah reaksi hidrolisisnya. Jadi karena garamnya bersifat basa, maka uji lakmus merah akan biru. Oke, seperti itu. Berarti cari yang biru, 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 biru. Oke, yang kedua, NH4Cl warnanya merah, berarti ini parsial. Parsial itu atau hidrolisisnya parsial atau nama lainnya sebagian. Karena warnanya merah, maka garamnya bersifat garam asam. Karena asam identik dengan merah, kalau basa identik dengan biru. Nah, kalau asam, maka yang terhidrolisis pasti lawannya bukan asamnya tapi basanya. Ini nih, ini adalah Bl, basa lemah. Nanti hidrolisisnya NH4 positif ditambah air ya, terhidrolisis dalam air menjadi NH4OH tambah OH-. Nah, ini dia. Cl itu asalnya dari HCl, merupakan asam yang kuat, AK, asam kuat. Oke, kita cek lagi ini, kita turunin sedikit. Nah, yang ini hasilnya biru, garamnya pasti otomatis ini pasti parsial ya, karena biru itu merupakan parsial atau sebagian. Nanti garamnya bersifat garam, karena biru maka garam basa ya. Oke, biru. Nah, kita lihat di situ. Maka kalau biru yang terhidrolisis, karena dia garamnya basa, maka yang terhidrolisis asamnya ini nih, asam lemah ya, sama ya, CH3COO, asalnya dari CH3COOH, asam asetat, merupakan asam lemah. Ca asalnya dari CaOH2, merupakan basa kuat. Jadi pilihannya nih, yang pertama adalah biru, yang kedua NH4+, biru ini salah, biru NH4+ ini betul, berarti parsial betul, berarti jawabannya yang D ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, dari kelompok garam di bawah ini ada KCl, KCN, NaBr, NH4NO3. Jika dilarutkan dalam air, maka yang tidak mengalami hidrolisis itu yang mana? Kalau kita lihat di sini ya, nomor 1. Kita bahas dari nomor 1 ya. Tidak mengalami hidrolisis, syaratnya garam tersebut harus terbentuk dari unsur penyusunnya adalah basa kuat ditambah dengan asam kuat. Kenapa? Karena yang kuat ini yang tidak terhidrolisis, sedangkan yang lemah itu terhidrolisis ya. Misalnya basa lemah atau asam lemah itu yang terhidrolisis, kalau dia penyusunnya basa kuat atau asam kuat tidak terhidrolisis. Maka kita tulis untuk KCl, K itu penyusunnya dari NaOH. Kok K dari NaOH? K itu asalnya dari KOH. KOH itu merupakan basa kuat. BK aku singkatnya ya. Cl asalnya dari H asam klorida, asam kuat.
AK. Jadi kuat sama kuat tidak terhidrolisis, berarti ini betul. Untuk yang kedua adalah KCN. Sama, K itu asalnya dari KOH nih, seperti nomor 1 yang merupakan basa kuat. Hanya H-nya ini, CN ini asalnya dari HCN, asam sianida yang merupakan asam lemah. Karena ada yang lemah nih, di sini ada yang lemah, maka ini dia terhidrolisis. Digeser ke sini sedikit ya. Hidrolisis. Karena di sini hanya asamnya aja yang terhidrolisis, maka ini namanya garam yang terhidrolisis sebagian atau parsial. Oke, nanti garamnya bersifat apa? Garamnya bersifat basa. Kenapa? Karena mengikuti yang kuat. Maka ini bukan. Oke, yang ketiga adalah NaBr. Kita buat di sini NaBr. NaBr asalnya dari penyusunnya dari basa NaOH yang merupakan basa kuat Bk. Br asalnya dari HBr yang merupakan asam kuat. Ya, karena kuat sama kuat berarti tidak terhidrolisis. Ini tidak terhidrolisis. Hidrolisis. Berarti ini jawabannya NaBr. Bagaimana dengan yang keempat? Yang keempat, atau kita tulis di sini deh. Yang keempat itu NH4NO3. Di sini asalnya dari NH4OH yang merupakan basa lemah Bl. NO3 asalnya dari HNO3 yang merupakan asam kuat. Karena ada yang lemah ini terhidrolisis, tapi hidrolisisnya itu sebagian. Ya, ini hidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial disebutnya. Maka ini juga salah, ini tadi salah juga. Yang benar itu 1 dan 3, yang B ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Ini kita hapus dulu ya. Sebentar. Ini kita hapus dulu. Oke, ini juga. Oke, yang nomor 3 di sini adalah larutan berikut yang terhidrolisis sempurna. Maka kalau yang terhidrolisis sempurna ini harus yang lemah. Jadi garamnya terbentuk dari apa? Terbentuk dari basa lemah dan asam lemah. Karena yang lemah itu yang terhidrolisis. Berarti kita cek nomor yang A. NH4CH3COO. NH4 asalnya dari NH4OH yang merupakan basa lemah. CH3COOH ini COO ini asalnya dari CH3. COOH yang merupakan asam lemah, asam asetat. Ini lemah sama lemah, jadi hidrolisisnya total atau sempurna, ini betul. Jadi udah jawabannya udah A nih. Kenapa yang B bukan? Kita lihat di sini. Yang B KCN. Tadi ya KCN asalnya dari KOH, tadi sudah dijelaskan di nomor 2 udah ada ya mirip. KOH ini basa kuat. HCN ini adalah asam lemah. HCN asalnya dari HCN ini adalah asam lemah. Nah, jadi karena yang lemah yang terhidrolisis ini kuat tidak, maka hidrolisisnya parsial atau disebut sebagian. Yang C kita lihat yang C, NaCH3 COO. Nah, Na-nya dari NaOH merupakan basa kuat. Ini dari CH3COOH asam lemah. Yang terhidrolisis yang lemah aja, berarti hidrolisisnya parsial. Kalau nanti ditanyakan garamnya bersifat basa atau asam, garamnya mengikuti yang kuat, yaitu bersifat basa, garam basa. Yang D, kita cek di sini yang D. Kalau NaCl asalnya dari NaOH yang merupakan basa kuat, ini asalnya dari Cl, asalnya dari HCl yang merupakan asam kuat, ini tidak terhidrolisis ya, tidak terhidrolisis. Oke, yang terakhir NH4Cl. NH4Cl kenapa salah? Karena ini NH4 asalnya sama dari NH4OH yang merupakan basa lemah, tapi Cl-nya itu HCl. Ini merupakan asam kuat, AK.
Jadi hidrolisisnya sebagian atau disebut parsial. Nah, kalau nanti garamnya bersifat asam karena mengikuti yang kuat. Karena asamnya kuat, basanya lemah. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya di nomor ini, kita hapus dulu ya. Di nomor 4 ya. Soal nomor 4 di sini. Pasangan garam yang bersifat basa, ini kita geser lagi deh. Yang bersifat basa di sini berarti harus basa, syaratnya adalah basanya harus kuat ditambah asamnya harus lemah. Karena kalau garam mengikuti yang kuat, jadi garam basa. Kalau nanti basanya lemah tambah asamnya yang kuat, nanti garamnya bersifat asam. Nah, ini basa. Sebentar, basa aja. Oke. Sekarang kita mau buat dari nomor 1, NH4 2 kali SO4. Ini pastinya asalnya dari NH4OH yang merupakan basa lemah. Ini asalnya dari H2SO4 yang merupakan asam kuat. Ini garamnya bersifat asam. Garam asam. Salah ya, karena garam mengikuti yang kuat. Yang kedua, Na2CO3. Ini asalnya dari Na, itu asalnya dari NaOH yang merupakan basa kuat. Ini asalnya dari H2CO3 yang merupakan asam lemah. Jadi ini bersifat garam yang bersifat basa. Betul ya, berarti nomor 2 betul. Kita cek yang nomor 3. KCN. Nah, KCN tadi KOH basa kuat, CN itu asam sianida, HCN merupakan asam lemah karena mengikuti yang kuat, garamnya bersifat garam basa. Ya, berarti KCN betul. Sekarang yang keempat di sini adalah CH3COONA. CH3COO-nya ini asalnya dari CH3COOH, asam asetat yang merupakan asam lemah. Na asalnya dari NaOH yang merupakan basa kuat. Mengikuti yang kuat, jadi garamnya bersifat basa. Berarti ini betul. Yang terakhir yang 5, K2SO4. K-nya dari KOH itu basa kuat. SO4 asalnya dari H2SO4 yang merupakan asam kuat. Kuat dan kuat ini garamnya bersifat netral. Ya. Berarti ini juga salah. Jadi 2, 3, dan 4. Tapi 4 pasangannya 1 jadi salah. 2 dan 3 D. Nomor 5 di sini, perhatikan persamaan reaksi berikut. Ada reaksi 1 sampai 5. Persamaan reaksi hidrolisis yang tepat untuk garam yang bersifat basa. Seperti tadi, garam yang bersifat basa adalah garam yang tersusun dari basa yang kuat BK ditambah dengan asamnya pasti lemah. Ya. Maka yang mengalami hidrolisis tadi kita telah sebutkan berkali-kali, yang lemah itu yang terhidrolisis. Jadi kita harus cari asam lemah yang terhidrolisis. Jadi kita cek nih nomor 1. Ini CH3COO, ini asalnya dari CH3COOH. Nah, dalam air dia terhidrolisis. Ini asam lemah. CN asalnya dari HCN. Nah, ini nih HCN ini merupakan asam lemah. Betul. Cu ini basa lemah ya. CuOH2 basa lemah. NH4 ini NH4OH terhidrolisis. Tapi ini basa lemah. Ini asam lemah. Karena H2S itu asam lemah. Maka kita harus cari yang lemah. Asamnya berarti 1, 2, dan 5. Pilihannya 1 dan 2 boleh. Tapi 3 enggak ya, 3 dan 5 salah. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Campuran yang menghasilkan garam terhidrolisis sebagian dan bersifat basa. Karena hidrolisisnya sebagian dan bersifat basa, maka garamnya terbentuk dari basa kuat ditambah asam lemah. Karena yang lemah yang terhidrolisis, maka sebagian nih hidrolisisnya atau parsial. Nah, tersusunnya dari
unsur-unsur penyusunnya selain basa kuat dan asam lemah ini, molnya pun harus sama. Ingat, mol penyusunnya baik basa dan asamnya, basa kuat dan asam lemahnya, molnya harus sama. Mol itu rumusnya apa? Mol simbolnya N, rumusnya volum dikali molar. Untuk nomor 1, 50 kali 0, ini kan sudah asam lemah nih. Ini udah basa kuat ya. CH3 COOH. Kita buat di sini ya. CH3 COOH ini merupakan asam lemah, sudah betul. Kita cek molnya. Volumenya 50 dikali molarnya 0,2. Ini coret sama ini jadi 10 milimol. Gitu ya. Kalau NaOH ini merupakan basa kuat, cuma molnya apakah sama? 50 dikali 0,1. Ini cuma 5, ini bukan basa, berarti ini salah, walaupun basa kuat dan asam lemah. Ini malah HCl. HCl itu asam kuat, ini adalah AK. Ini NH3, ini balah basa lemah, ini garamnya bersifat asam. Kita tidak usah cek ya. Yang C, nah ini asam lemah, HCOOH, asam lemah. Molnya tinggal kita kali aja, 50 dikali 0,2 itu 10 milimol ya. Ini KOH, ini basa kuat. KOH itu basa kuat, udah betul unsur-unsurnya. Sekarang kita cek 50 kali 0,2. Jadi 10 juga ya. Karena molnya sama dan unsur-unsurnya juga asam lemah dan basa kuat, maka ini garamnya 4 basa. Berarti jawabannya yang C. Yang D itu salah. Kenapa? Karena ini adalah HCl itu asam kuat, NaOH itu basa kuat. Jadi nanti garamnya bersifat netral. Ini asamnya lemah, ini basanya juga lemah. Asam lemah sama basa lemah itu garamnya tergantung ketetapan asam atau ketetapan basanya. Kalau Ka-nya lebih besar, ketetapan asam lebih besar dari ketetapan basa, nanti garamnya bersifat asam. Sebaliknya, kalau dia Ka-nya lebih kecil daripada Kb, artinya Kb-nya yang lebih besar, baru dia bersifat basa. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, untuk nomor 7 di sini sebanyak 100 ml larutan NH4OH 0,2 molar dicampurkan dengan 100 ml larutan HCl 0,2 molar, di mana Kb NH4OH-nya 10⁻⁵, maka pH campuran tersebut berapa? Jadi di sini kalau diketahui Kb, maka biasanya garam itu bersifat asam. Garam asam ya, ini kita kecilin dulu deh. Nah, garam asam, cara tahunya bagaimana lagi? Untuk kepastiannya, NH4OH itu basa lemah, kalau HCl itu asam kuat. Ingat, garam mengikuti yang kuat, karena yang kuat adalah asam, maka garamnya bersifat asam. Lalu caranya kita tulis dulu reaksinya. NH4OH ditambah dengan HCl, maka akan jadi NH4Cl ditambah dengan H2O. Kalau di sini mol dari NH4OH tinggal kita kalikan aja volum dikali molar. Volumenya 100, volum dikali molar. Volumenya itu 100 dikali 0,2. Jadi 2, ini coret sama ini ya, jadi 20 milimol. Begitu juga dengan mol HCl, sama. Volum dikali molar 100 dikali 0,2. Jadi 20 milimol. Jadi di sini kita tulis ya, setelah itu udah tulis reaksinya, mula-mula reaksi setimbang. Nah, kita buat di sini. Mula-mulanya tadi 20 milimol, ini 20. Ini belum terbentuk. Pada saat bereaksi ini kita kurangkan dengan mol yang paling kecil. Nah, di sini kan molnya 20, koefisiennya 1, 20 koefisiennya 1, maka kita pakai mol yang 20. Ini berkurang, produk nambah 20 juga karena koefisiennya sama, 1 semua. Jadi reaksi pembatasnya yang 20 ya. Ini plus 20. Ini habis, ini sisa 20. Air juga 20. Ini nih adalah mol garam. Cara
Selanjutnya, yang selanjutnya adalah kita harus cari molaritas garam. Mol dibagi volume total. Molnya 20 milimol. Volume totalnya yang tadi kan 100 mili, ini juga 100 mili ditambah jadi 200 ml. Hasilnya adalah 0,1 ya. Nih, 0,1 atau 10 pangkat min 1 molar. Nah, ini garamnya kan terhidrolisis jadi NH4 Cl terhidrolisis terurai jadi NH4 positif tambah Cl minus. Nah, ini 10 min 1 molar, ini juga pasti 10 min 1. Ini juga 10 min 1 molar. Nah, yang mana yang diambil? Yang diambil adalah yang ini, yang lemahnya, karena bahasanya kan bahasa lemah, yang terhidrolisis ya. Molaritas garam yang terhidrolisis. Tadi garamnya bersifat asam, maka yang kita cari adalah H+. Oke, rumus H+ adalah akar dari KW, ketetapan air, dikali molaritas garam yang terhidrolisis, tinggal dibagi sama KB. KW itu ketetapan air ya, nilainya selalu sudah ketetapan 10 min 14. Molaritas garam yang terhidrolisisnya 10 min 1. KB nya adalah 10 min 5, berarti 10 min 5. Ini kita tulis dulu, 10 min 14 dikali 10 min 1, pangkatnya ditambah, jadi min 14 ditambah min 1, min 15, dibagi 10 pangkat min 5, jadi sisa 10 pangkat min 10 ya. Pangkatnya kalau perkalian itu ditambah, terus kalau pembagian dikurang, min 15 dikurang min 5, jadi sisa 10 pangkat min 10, akar 10 pangkat min 10, jadi 10 min 5. Setelah itu pH, min log dari konsentrasi H+ nya. Nah, min log konsentrasi H+ nya itu 10 pangkat min 5 ya. Ini tinggal kali aja ke depan, min 5 dikali dengan min, jadinya positif 5 ya. pH nya jadi 5, maka pH campuran sebesar 5, yang A ya. Nomor 8, berikut adalah beberapa larutan garam yang telah diuji sifat asamnya, sifat asam basanya. Nah, di sini bisa kita lihat tabelnya ya. Berdasarkan data pada tabel, maka garam yang mengalami hidrolisis dan sesuai dengan hasil uji lakmusnya adalah nomor berapa. Jadi ini misalnya kalau misalnya garam asam ya pasti kalau lakmus merah dan lakmus biru dia tetap merah. Kalau nanti garamnya bersifat garam basa, nanti kalau lakmus merah ya tetap biru, lakmus merah berubah jadi biru, lakmus biru tetap biru. Garam netral dia tidak berubah ya warnanya. Jadi kalau lakmus merah, lakmus biru. Yang diminta di sini adalah yang sesuai dengan uji lakmusnya ya. NaCl asalnya dari NaOH, Na-nya ini basa kuat. Cl itu asam kuat sehingga sifatnya adalah kuat sama kuat netral. Dia tidak berubah, kalau merah ya merah, kalau biru ya biru. Oke, yang kedua CH3. Oke, ini CH3 COOK. Nah, ini adalah asam lemah, CH3COOH asalnya. Kalau K-nya itu dari KOH, ini merupakan basa kuat. Sifat garamnya adalah garam basa, jadi identik dengan biru, warna lakmus merah dan lakmus biru. Oke, berarti 1, 2 betul. Yang ketiga di sini adalah NH4Cl. Ini asalnya dari NH4OH yang merupakan basa lemah. Cl ini asalnya dari HCl yang merupakan asam kuat. Jadi garamnya mengikuti yang kuat. Jadi asam ya, karena asamnya kuat, ini garamnya bersifat asam. Nah, garam bersifat asam ini warnanya merah. Warnanya merah, berarti merah-merah. Berarti 1, 2, 3 betul ya. 1, 2, dan 3 nih yang betul. Kita cek lagi, misalnya ini 1, 2, 3 udah. Sekarang kita cek yang nomor 4. 4 di sini adalah Na2SO4.
Na asalnya dari NaOH yang merupakan basa kuat. SO4 asalnya dari H2SO4 yang merupakan asam kuat. Kuat dan kuat adalah netral. Netral itu lakmus merah tetap merah, lakmus biru ya tetap biru. Seperti itu. Ini berarti salah. Yang keempat, NaCN yang kelima. NaCN asalnya NaOH yang merupakan basa kuat Na-nya, Cn-nya itu asalnya dari HCN yang merupakan asam lemah, jadi sifatnya basa. Kalau sifatnya basa identik dengan biru. Jadi maksudnya merah berubah jadi biru, biru juga tetap biru, tidak berubah ya. Berarti ini 2, 3, 5 bisa ya. 1, 2 ya. 1, 2, 3, 5 yang betulnya. Berarti ini 2, 3, 5 juga boleh ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9, dalam larutan terdapat natrium asetat 0,1 mol per liter. Berarti ini udah molaritasnya ya, atau konsentrasinya, yang mengalami hidrolisis sesuai dengan persamaan ini. Jadi yang terhidrolisis itu adalah CH3COO- ditambah H2O menjadi CH3COOH atom asetat plus OH-. Jika tetapan hidrolisis atau KH sebesar 10⁻⁹, pH larutan tersebut adalah berapa? Oke, kalau di sini berarti kita mau buat di sini berarti natrium asetat NaCH3COO. Molaritasnya itu 0,1 mol per liter. Ini sama juga 0,1 molar atau 10⁻⁻1 ya, molar. Berarti di sini 10⁻⁻1 molar. Kalau dia garam ini terionisasi akan jadi Na positif ditambah CH3COO-. Nah, di sini adalah 1, ini koefisiennya 1, koefisiennya 1, koefisiennya 1. Maka logikanya konsentrasinya akan sama semua nilainya. Kalau 1 itu 10⁻⁻1, maka ini 10⁻⁻1 molar juga. Ini 1 juga, maka 10⁻⁻1 molar juga. Nah, yang diambil yang mana? Yang diambil yang terionisasi, yaitu yang terhidrolisis. Kok terionisasi? Yang terhidrolisis yaitu CH3COO-nya. Maka karena di sini garamnya bersifat, nah di sini garam yang bersifat basa karena asamnya yang terhidrolisis di dalam air. Jadi garam basa yang pertama kali kita lakukan, kita harus mencari OH-nya. OH- sama dengan KH, ketetapan hidrolisis dikali molaritas garam yang terionisasi ya. Akar dari KH-nya berapa nih? 10⁻⁹. Kita tulis 10⁻⁹. Molaritas garam yang terionisasinya ini yang CH3COO- sebesar 10⁻⁻1. Jadi 10⁻⁹ dikali 10⁻⁻1 hasilnya adalah tinggal ditambah aja pangkatnya. Jadi -9 tambah -1, jadi 10⁻10. Nah, akarnya adalah 10⁻⁵ gitu ya, bagi 2 aja pangkatnya. -10 bagi 2 ya, -5, 10⁻⁵. Setelah itu tahapannya adalah pOH. Rumusnya min log dari konsentrasi OH-. Jadi min log 10⁻⁵. Ini kali ke depan aja, -5 kali min, jadi sama dengan 5 gitu ya cara mudahnya. pH tinggal dikurang 14 dikurang 5. 14 dikurang 5 itu hasilnya 9. Jadi ini adalah A9. pH-nya adalah 9. Oke, kita lanjut. Nomor 10 di sini dalam 250 ml larutan terdapat 8,2 gram CH3COO-Na. MR-nya 82 yang terlarut ya. Jika Ka-nya ketetapan asamnya 10⁻⁵, maka pH larutan tersebut adalah, kalau jika diketahui di sini adalah Ka, maka ini adalah garamnya bersifat basa. Jadi kayak kebalik gitu ya. Kalau mau tahu teorinya, karena CH3COO itu merupakan asam lemah, ini asalnya dari CH3COOH, ini NaOH yang merupakan basa kuat. Garam mengikuti yang kuat, jadi garamnya bersifat basa.
Atau kalau nggak hafal ya ini kalau diketahui Ka ya. Maka sebelumnya kita harus cari dulu molaritas garam. Molaritas garamnya sama dengan di sini gram terlarut dibagi dengan mr dikali 1000. Kenapa? Karena dalam mililiter volumenya. Nah, di sini tinggal dimasukin gramnya adalah massa si garamnya 8,2. mr garamnya 82 dikali 1000 itu ketetapan. Volumenya itu dalam 250 mili, berarti 250. Ini kita coret sama ini sisa 4. Ini bagi ini 0,1. 0,1 kali 4 hasilnya adalah 0,4 atau bisa ditulis 4 kali 10 min 1. Kalau garam ini kita buat ionisasinya CH3COONa terionisasi jadi CH3COO min tambah Na positif. Nah, ini kita tulis molaritas garamnya kan ini. Berarti di sini ya, 4 kali 10 min 1 molar. Koefisiennya 1. Ini juga 1, ini juga 1. Maka molaritasnya sama. 4 kali 10 min 1, 4 kali 10 min 1. Yang diambil yang mana? Yang diambil adalah yang terionisasi atau yang lemahnya. Yang lemahnya kan CH3COO ya. Ini yang kita ambil. Ya, ini adalah konsentrasi garam yang akan kita ambil untuk perhitungan pH. OH-nya sama dengan akar dari ketetapan air KW per Ka dikali molaritas garam yang terionisasi. Ingat tadi ya, udah pernah kita sebutkan di soal sebelumnya, KW itu 10 min 14 sudah ketetapan. Molaritas garam yang terionisasi 4 kali 10 min 1. Ini dibagi dengan Ka 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5. Berarti akar dari 4-nya tulis dulu. Min 14 dikali 10 min 1, 10 min 15. 10 min 15 dibagi 10 min 5, jadi 10 pangkat min 10. Akarnya akar 4 itu 2 dikali, ini tulis 10 dulu. Min 10-nya kalau akar itu tinggal dibagi 2, jadi min 5. Setelah itu kita hitung pOH dulu sebelum pH karena dia basah. Min log dari konsentrasi OH min. Jadi min log 2 kali 10 min 5. Oke. Caranya kita harus kalikan dulu nih yang min 5 pangkat di atas itu kalikan ke min. Min kali min 5 itu 5. Min log 2-nya mengikuti aja di belakang. Min log 2. Setelah itu baru ke pH. pH sama dengan 14 dikurang pOH. Ya, 14 dikurang, ini dalam kurung aja. Ini ya, 5 min log 2. 14 dikurang 5 itu 9. Min tambah min dikali min maksudnya. Min dikali min hasilnya positif log 2. Nah, ini jawabannya 9 plus log 2 itu yang E. Oke, ini kita lanjutkan ke soal berikutnya ya, nomor 11. Nanti ini aku hapus dulu coret-coretannya. Nomor 11 di sini adalah sebanyak 100 ml larutan CH3COOH 0,4 dicampur dengan 100 ml larutan NH4OH 0,4 molar. Jika Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5, maka pH larutan yang terjadi adalah. Nah, ini sebenarnya mirip dengan pertanyaan nomor 10. Jadi kalau nomor 10 itu sudah terbentuk garamnya nih CH3COONa, sedangkan nomor 11 ini unsur-unsur pembentuknya ya. Jadi nanti garamnya sama, jadi CH3COONa. Jadi caranya kita pertama kita buat dulu reaksi CH3COOH ditambah dengan NaOH akan jadi CH3COONa ditambah dengan H2O seperti ini. Ingat, kalau dia yang diketahuinya Ka, maka biasanya ini garamnya bersifat garam basa. Jadi kebalik ya. Atau kalau berdasarkan teori, CH3COOH ini kan asam lemah, sedangkan NaOH ini basa kuat. Garam mengikuti yang kuat, maka sifatnya basa.
Setelah itu mol garam cirinya itu ciri garam yang selanjutnya adalah molnya sama, baik asam lemah dan basa kuatnya. Tinggal kali aja volum dikali molar. Berarti molnya sama dengan di sini 100 dikali 0,4. Jadi molnya sama dengan ini coret jadi 40 milimol. Begitu juga basa kuatnya, ini 100 dikali 0,4. Jadi molnya sama dengan 40 milimol ya. Kenapa 100 dikali 0,4 ini coret sama ini 10 kali 4 40. Lalu kita tulis di sini MRS. Nah, seperti ini. Mula-mula 40 ini belum terbentuk. Pada saat bereaksi kurangkan dengan mol yang paling kecil, kebetulan sama. Jadi kita kurangkan dengan 40. Ya, ini koefisiennya satu semua. Jadi sama semua nih. Di sini harus ditambah 40 karena produk bertambah, reaksi berkurang. Reaksi yang di kiri ya. Ini habis. Nah, yang sisa garam 40 milimol dan air. Yang ini nih, garamnya kan sama ya, CH3COONA. Cuma di sini molaritas garamnya rumusnya seperti ini. Mol dibagi dengan volum total. Molnya kan 40 milimol dibagi aja dengan total volume 100 ditambah dengan 100. Ya. Jadi 100 tambah 100 jadi 200 per 200 ml. Nah, ini 4 bagi 20 jadi 1 per 5. 1 dibagi 5 ya, tinggal 1 dibagi 5, 0. 10 bagi 5, 2. 0,2 atau 2 kali 10 min 1 molar. Karena milimol per mililiter jadinya molar ya. Ini kita turunin sedikit. Lalu molaritas garamnya seperti tadi kita ionisasikan. Siapa yang garam yang terhidrolisis pastinya yang lemah. Di sini kita tulis CH3COO min tambah Na. Nah, di sini 2 kali 10 min 1. Nanti ini koefisiennya 1 nih semua. Ini 2 kali 10 min 1. Molar ini juga sama. Yang diambil adalah garam yang terhidrolisis. Nah, yang ini nih yang lemah. Nanti rumusnya untuk mencari garam basa sama seperti tadi. Berarti OH min sama dengan ya akar dari KW per KA. Nah, ini kita buat di sini. KW-nya 10 min 14. KA-nya 10. 2 kali 10 min 5. 10 min 5 dikali molaritas garam yang terionisasi 2 kali 10 min 1. Ini akarnya sampai sini. Jadi duanya tinggal dicoret nih. Duanya dicoret. Jadi sama ya, akar OH minnya akar min 14 dikali 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 15 pangkatnya ditambah. 10 pangkat min 15 dibagi 10 min 5 pangkatnya dikurang, min 15 dikurang min 5 jadi 10 pangkat min 10. Jadi 10 pangkat min 5, maka POH sama dengan min log dari 10 pangkat min 5, ya ini tinggal kali ke depan aja. Jadi 5 POH nya, maka pH nya sama dengan 14 dikurang POH. POH nya kan 5, 14 kurang 5 jadi 9. Maka di sini pH nya adalah 9. Karena dia basa ya, di atas 7. Nomor 12 di sini adalah banyaknya NH4 2 kali SO4 MR132 yang harus dimasukkan ke dalam 100 ml larutan agar diperoleh pH 5 adalah berapa. Jadi kita mau nyari massa NH4 2 kali SO4 nya ya. Pertama kita harus tahu kalau di sini diketahui pH-nya 5. Berarti di sini boleh kita tulis deh pH-nya sama dengan 5. Maka H plusnya adalah 10 pangkat berapa yang hasilnya 5, itu pasti 10 min 5 karena hubungannya adalah pH adalah min log dari konsentrasi H plus. Kalau min log 10 pangkat min 5 jadi hasilnya pasti 5. Kalau di sini 10 pangkat min 6 pH-nya pasti 6. Seperti itu ya. Dari H plus, maka kita harus menjabarkan di sini, boleh kita tulis di sini ya, H plus itu rumusnya untuk garam adalah akar dari ketetapan air dibagi
ketetapan basa dikali molaritas garam. Jangan lupa ini yang terhidrolisis nih ya. Jadi ini kita kuadratkan aja deh. Jadi ini biar menghilangkan akar, ini kita kuadratkan. Jadi 10 min 5 kita tulis kuadrat ya. Jadi akarnya hilang, ini sama ini hilang kan ya. Akar itu kan pangkat setengah. KW-nya itu 10 pangkat min 14 ketetapan ya. Jadi harus dihafal. Ini molaritas garam yang terhidrolisisnya dibagi dengan KB. KB-nya itu 2 kali 10 min 5. Oke, kita buat ke sini ya. 10 min 5 pangkat 2, 10 pangkat min 10. Ini boleh kita bagi ke sini, jadi sisa di atas min 14 dikurang min 5 karena pembagian itu pangkatnya dikurang. Jadi 10 pangkat min 9 dibagi 2. Ini molaritas garam ya. Kali molaritas garam yang terhidrolisis. Ini kita kali ke sini aja. Jadi 2 kali 10 min 10 dibagi 10 min 9 dapat molaritas garam yang terhidrolisis. Dapatnya 2 kali 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 9, sisa 10 min 1 molar molaritas garamnya. Molaritas garamnya itu kalau kita jabarkan seperti ini ya, NH4 2 kali ya SO4. Yang ditanya banyaknya NH4 2 kali SO4, sedangkan di sini ya molaritasnya ini kita buat 2NH4 positif tambah SO4 2 min. Nah, setelah itu yang ini adalah molaritas garam yang terhidrolisis. Yang terhidrolisis itu yang lemah. Jadi dia di sini nih 2 kali 10 min 1 molar. Yang ditanya yang di sini nanti banyaknya atau masanya ya. Maka di sini tinggal kita bagi 2 aja. Ya kan ini 2 kali 10 min 1. Kalau ini kan koefisiennya 1. Kalau 1 berapa? Berarti 1/2 kali 2 kali 10 min 1. Jadi sisa 10 min 1 aja di sini. Maka kita mau cari nih di sini masanya dengan cara molaritas sama dengan gram NH4 2 kali SO4 bagi mR kali 1000 per volume dalam mililiter. Oke, sekarang kita masukkan ke sini ya. Molaritasnya 10 pangkat min 1, gramnya yang dicari, mR-nya 132 dikali 1000, volumenya adalah, kita cek volumenya di sini 100 ml. 100. Ini boleh kita coret sisa 10. Berarti ini kali ke sini ya. 132 kali 10 min 1. 132 kali 0,1 ya 13,2. Sama dengan 10 kali gram, jadi 10 gram. Maka gramnya adalah 13,2 dibagi 10. Ini dibagi lagi jadi 1,32 atau 1,320 gram nih ya jawabannya. Untuk soal yang terakhir adalah soal nomor 13. Ini kamu bisa selesaikan sendiri ya untuk latihannya. Jadi soalnya adalah garam amonium klorida. Amonium klorida adalah NH4Cl. Dibuat dengan mereaksikan ini NH3 dan HCl. Caranya nanti bikin reaksi MRS, bikin dulu NH3 ditambah HCl jadi NH4Cl. Nanti mula-mula reaksi setimbang, ini udah diketahui nih. Jadi nanti ini bisa buat latihan ya. Oke, semoga bisa mengerti.